Apa yang kendor? Itunya. Tuh ngeri sekali. Kegedean ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani wal akhawat fi din arsyakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq yang disusun oleh Allamah Ba'alawi, Abdullah Al-Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Di mana dalam kesempatan yang terakhir kita telah sampai pada zakat emas dan perak. Jadi ikhwan wal akhwat fi din arsyadakumullah, berkaitan dengan zakat emas dan perak, di antara beberapa faidah bahwa yang pertama, sedikit mengulang, zakat emas dan zakat perak ini adalah dua harta yang terpisah. Emas itu 2 mithqal, 2 dinar ya. 20 mithqal, emas murni. Atau sekitar 85 gram emas. Ini kalau emas. Kalau dirham 200 dirham. Kalau misalnya antum punya harta 19 dinar, 19 mithqal, kemudian punya harta 199 dirham, maka tidak wajib zakat. Kalau antum punya harta 19 dinar, 19 mithqal emas, dan antum juga punya harta 199 dirham perak, maka antum tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dua jenis yang berbeda tidak bisa digabungkan. Dua jenis yang berbeda tidak bisa digabungkan. Kecuali kalau antum punya emas, misalnya yang satu 15 mithqal murni misalnya. Yang satu lagi misalnya 30 mithqal tapi 70%. Maka ini digabung. Dihitung yang murninya berapa? 70% itu yang murninya berapa mithqal kalau dihitung. Begitu, nanti digabung hartanya. Lalu kemarin telah kita bahas bahwa uang, mau uang rupiah kah, dolar, ringgit, real, dan lain sebagainya, itu masuk ke perhitungan apa? Digabung dengan emas atau digabung dengan perak? Digabung dengan emas menurut mayoritas ulama. Kalau mau antum misalnya mau hati-hati, saya lebih hati-hati, saya gabungnya dengan perak saja, silakan. Karena perak lebih murah misalnya ya. Dipersilakan. Kemudian bahwa emas dan perak itu baru dibayar kalau harta antum sampai haul. Berapa haulnya? 1 tahun hijriyah. 1 tahun hijriyah. Jadi kalau misalnya antum punya emas di tanggal 1 Ramadan, antum punya emas lebih dari 20 mithqal, lebih dari 85 gram di tanggal 1 Ramadan, 14, berapa sekarang? 1443. Kemudian di tahun yang sama, tanggal 25 Sya'ban, tanggal 25 Sya'ban, berarti 25 Sya'ban ini 1444 Hijriah. Udah 1 tahun belum? 1 Ramadan ke 25 Sya'ban udah 1 tahun belum? Belum. Tanggal 25 Sya'ban emas antum berkurang. Yang asalnya 90 gram
menjadi 70 gram tanggal 25 Sya'ban. Entah itu karena kebutuhan, antum jual untuk beli mobil, atau apapun itu. Intinya yang asalnya 90 gram di tanggal 1 Ramadan, berkurang menjadi 70 gram di tanggal 25 Sya'ban. 26 nambahnya cuma 1 gram, 71. 27 nambahnya 1 gram, 72. Tanggal 1 Ramadan, emas antum 75 gram. Pertanyaannya, tanggal 1 Ramadan antum wajib bayar zakat tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang wajib bayar zakat adalah apabila emas atau harta antum berada di atas nisab secara konstan selama 1 tahun. Ketika emas itu berkurang di satu periode haul, masih dalam satu periode haul emas itu berkurang, maka memulai haul baru ketika mencapai nisab lagi. Terus seperti itu. Makanya kurang tepat kalau misalnya ada orang yang kemudian mewajibkan zakat per bulan dengan alasan gajinya kalau digabung setahun itu nyampe 80 juta. Iya kalau digabung setahun 80 juta, tapi kan per bulan itu ada pengeluaran. Misalnya, Ocit kerja, kemudian sebulan gajinya 10 juta. Amin. Tapi kalau antum gede kayaknya kurang 10 juta. Sekarang amin 10 juta. Kalau antum udah nikah kayaknya kurang 10 juta. Seenggaknya 20 juta kalau di Jabodetabek. Misalnya antum sekarang berpenghasilan 10 juta. 10 per bulan. Kalau setahun berapa? Cip, antum penghasilan sebulan 10 juta. Setahun berapa juta? 120 juta. 130 gimana sih? Setahun 3 berapa bulan sih? Antum bisa gitu. Setahun 12 bulan. 13 bulan, bulan apa? Bulan ke-13. Gaji 13 buat PNS, gaji 13. Ya. 120 juta. Berarti kalau misalnya digabung setahun, nyampe nisab nggak? Secara hitungan gaji nyampe kan? Nah, sebagian perusahaan menerapkan ini. Ini adalah kekeliruan, ini adalah kezaliman buat pegawainya. Jadi pegawai yang gajinya itu di atas 6 juta, di atas 6 juta, di atas 7 juta lah. 7 juta minimal 7 juta. Karena dia kalau dikali 12 itu mencapai nisab, maka langsung dipotong oleh perusahaan. 2,5% per bulan. Maka ini adalah kezaliman, tidak boleh, haram. Perusahaan tidak boleh ngambil. Kalau misalnya si pegawainya mau sedekah 2,5% per bulan, boleh nggak? Ya boleh. Bahkan dianjurkan, sunnah. Namun tidak boleh memaksa. Bahkan negara sekalipun tidak boleh memaksa. Misalnya PNS, pegawai negeri sipil, langsung dipotong 2,5%. Karena gaji PNS-nya sudah 7 juta per bulan. Maka tidak boleh. Apalagi yang gajinya kurang dari itu. Gajinya UMR 4 juta. 4 kali 12 nggak nyampe 80 juta. Belum nyampe nisab kalaupun digabung setahun. Itu udah dipotong 2,5% dengan alasan wajib zakat. Ini adalah kezaliman. Kezaliman buat siapa? Kezaliman buat orang yang punya uang. Bukan berarti kita menolak orang sedekah, bukan. Orang mau sedekah silahkan, tapi jangan diwajibkan, apalagi dipaksa. Karena ini bukan sedekah yang wajib. Ya. Kenapa? Misalnya Ocit punya uang 10 juta per bulan. Udah dipotong 2,5% dengan alasan nisab. Padahal pengeluarannya bisa jadi lebih dari setengahnya. Misalnya, sebulan itu kontrakan berapa, Cit? Sebulan. Per bulan berapa kontrakan? 1 juta. Kalau sendirian bisa satu petak. Tapi kalau antum sudah berkeluarga, minimal yang 2 juta di kota. Minimal 2 juta itu. Tuh, 10 juta dikurangi 2 juta. Berapa? Bayar listrik. Berapa? Antum tahu per bulan bayar listrik berapa? Rentangnya berapa? 300 sampai 500 kalau antum ada AC. 300 sampai 500 kalau antum ada AC. Kalau nggak ada AC mungkin sekitar 200 atau 300. Kalau antum ada kulkas, mesin cuci, rice cooker, kemudian dispenser, seenggaknya 500. Baru mikir ikhwan, wah ternyata gede juga ya biaya hidup ya. Belum tahu dia. 500. Tuh, udah berkurang 2.500.000. Ya kan? Listrik, air. Ada nggak air? Kalau misalnya pakai PAM, ada air kan? Di kota rata-rata pakai PAM. Berapa seenggaknya 100 atau 150? 100 lah, bilang paling murah. Kurang lagi tuh. Gas.
Apa gas? Gas. Berapa sekarang udah naik lagi? Berapa sekarang? 20? Belum naik 20, 18, 17. Hah? Berapa? 12, 20 sekarang. 20. Belum naik 20 itu ya. 20.000. Gas, masak, segala macam, makan antum sebulan. Bisa jadi itu sekitar sebulan 1 juta lah. Itu makan 1 juta kayak gini. Misalnya belum punya anak lah ya. 1 juta. Bayangkan, sudah berkurang berapa tuh? Dari 10 juta sudah berkurang sekitar 3 atau 4 juta. Itu pengeluaran rutin. Belum kalau antum punya pengeluaran yang lain, pulsa, internet. Belum lagi kalau antum masih punya cicilan motor nanti. Apalagi kalau punya cicilan mobil. Habis cicilan mobil itu 8 juta per bulan. Artinya ketika ada orang gitu punya gaji 10 juta diambil 2,5%, makin habis dia. Sisa buat keluarganya apa? Belum lagi kalau anaknya ini boros di popoknya, boros di susunya, boros di jajannya. Ada anak-anak yang pengen makannya enak terus. Jadi kezaliman. Makanya dalam Islam itu tidak ada kezaliman dalam masalah harta. Zakat itu harta yang berlebih. Bukan harta yang belum dikeluarkan. Harta yang berlebih. Makanya nunggu setahun. Kenapa? Karena kalau ada harta tersimpan di atas 80 juta selama setahun, artinya antum kelebihan harta. Buktinya apa? Buktinya nggak kepake. Ya kan? Buktinya nggak kepake. Begitu. Kalau misalnya antum kurang harta, pasti terpakai harta tersebut. Karena antum setahun itu sudah kelebihan harta, maka diwajibkan atas antum zakat. Kenapa diwajibkan? Karena antum termasuk orang kaya, dianggap atau dinilai sebagai orang yang kaya. Apa buktinya? Buktinya punya harta di atas 80 juta selama 1 tahun tanpa berkurang. Begitu ya. Dikecualikan adalah harta apa yang tidak ada haulnya? Harta tambang dan apa? Rikaz. Ma'dan dan rikaz. Ma'dan itu pertambangan. Pertambangan berapa? Kalau pertambangan sama ya, 2,5%. Kalau rikaz berapa? 20%. Oh, kok rikaz 20% ya? Kan itu bukan harta antum. Antum nemu harta. Rikaz itu nemu harta jahiliyah. Antum misalnya nemu piring Majapahit, kemudian 50 gram piring Majapahitnya banyak gitu. Itu kan antum nggak usaha apa-apa. Maka zakatnya besar, berapa? 20%. Kalau di Indonesia kayaknya kalau antum mengumumin punya kayak gitu langsung diambil sama negara semuanya. Dibalik 80% ke negara, 20% buat antum. Ya, karena dianggap milik kekayaan milik negara, biasanya begitu. Seperti itu. Ini berkaitan dengan zakat harta. Kemudian ini pun di luar perhiasan. Perhiasan-perhiasan yang mubah maka tidak dizakati. Misalnya antum punya istri, ya. Misalnya Haikal punya istri, ngasih istrinya ini cincin, jari kiri 2, jari kanan 2. Gelangnya yang kiri 10 gram, 15 gram, yang kanan 15 gram, kalungnya 15 gram. Kemudian gelang kakinya 10 gram kiri kanan. Kemudian antingnya 5 gram kiri kanan gitu. Keberatannya ya gitu. Maka itu tidak dizakati, walaupun kemudian kalau dihitung-hitung nyampe ya, misalnya nyampe berapa? Nyampe 80 gram gitu total. 80 gram nyampe 20 dinar. Berapa dinar? 20 dinar berapa gram? 85 gram. Wah, nyampe 85 gram dihitung-hitung nih. Dari mulai gelang, kalung, cincin, gelang kaki, semuanya nyampe 80. Tetap tidak wajib zakat. Kecuali kalau menurut adat istiadat setempat, perhiasan yang digunakan itu adalah melebihi kebiasaan adat istiadat. Misalnya adat istiadat gelang itu maksimal ya paling 20 gram. Antum pakai misalnya 50 gram gelang. Ya, misalnya perempuan ada. 50 gram kiri, 50 gram kanan. Sejajar sampai siku gitu ya. Atau misalnya kalung yang gede gitu ya. Kalungnya itu kayak kalung sapi itu gede. Bulat gitu. Maka yang seperti itu
dizakati. Kenapa? Karena sudah di atas batas ambang kewajaran. Termasuk perhiasan yang haram. Apa itu perhiasan yang haram? Orang yang tidak berhak mengenakan perhiasan seperti laki-laki. Laki-laki tidak berhak mengenakan perhiasan. Maka kalau ada laki-laki mengenakan perhiasan, dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Digabung dengan emas yang lain. Kenapa? Karena laki-laki haram menggunakan emas. Seperti itu. Termasuk juga adalah yang sebagai simpanan ya. Jadi niat beli perhiasan itu untuk simpanan. Maka ini termasuk yang dizakati. Seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke zakat perdagangan. Zakat tijarah. Zakatul arud wa tijarah. Di sini Alama Ba'alawi rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun fi zakati tijarah wa amma zakatut tijarati, dan adapun zakat tijarah itu fanisabuha, maka nisabnya nisabu mashturiyat bihi minan naqadain. Nisabnya itu adalah sesuai dengan apa yang dibelanjakan dari emas atau perak. Jadi sesuai dengan emas atau perak. Kalau misalnya, maksudnya apa sih yang sesuai dibelanjakan dengan emas atau perak? Kalau misalnya antum belanjanya pakai emas, belanja barang dagangannya pakai emas, maka nisabnya nisab emas. Kalau antum belanja barang dagangannya pakai perak, maka nisabnya nisab perak. Sekarang kita tidak mungkin jual beli pakai emas dan perak. Umumnya, walaupun masih ada sebagian orang. Rata-rata orang jual beli pakai apa? Uang. Berarti nisabnya nisab apa? Nisab uang. Berarti nisab emas. Mau apa? Situ, masuk. Masuk. Turun. Yang dihitung apa? Yang dihitung adalah harta dagangan antum, termasuk harta hasil penjualan yang akan digunakan buat belanja kembali. Digabung semuanya. Dan ada haulnya. Haulnya dimulai dari kapan? Kapan dimulai haul zakat jual beli? Kita lanjutkan dulu di sini nanti. Wala yu'tabaru illa akhiril haul. Dan yang namanya zakat perdagangan tidak dinilai zakat kecuali di akhir haul. Jadi kalau antum sedekah saja itu tidak dinilai zakat. Wa yajibu fiha rubu'u ushril qimah. Dan wajib dikeluarkan baginya rubu'u ushr, 1/4/10, 2,5%. Zahaban au fiddatan hasaba ma quwimat bihi, sesuai dengan apa yang antum gunakan untuk membelinya. Apakah dia itu dengan emas atau dengan perak. Jadi kapan haulnya dihitung? Apakah ketika antum membeli barang atau ketika antum melakukan transaksi pertama? Haulnya. Perhitungan haulnya di kapan? Apakah dimulai haulnya itu, perhitungan haulnya itu ketika antum membeli barang untuk dijual, atau ketika transaksi pertama barang dagangan antum? Maka di sini ada dua keadaan. Apabila harta yang antum perjualbelikan, apabila harta dagangannya itu antum dapatkan dari jual beli juga, apabila harta dagangannya antum dapatkan dari jual beli juga, maka haulnya dimulai dari niat menjual. Paham? Misal, Reva punya baju banyak di lemarinya, kemudian baju itu semuanya hasil jual beli. Maksudnya bukan hadiah, bukan warisan, itu benar-benar jual beli. Jadi Reva dapat baju itu dari jual beli, membeli. Kemudian Reva berniat, saya niat jualan baju, dijual aja nih baju semuanya yang ada di lemari, gak pakai.
maka pada saat itu sudah dimulai haulnya. Kalau bajunya sudah sampai nisab. Kalau enggak, ya enggak. Dihitung bajunya, wah ternyata nilainya ini semua baju kalau dijual nilainya 200 juta. Karena baju artis jadi mahal gitu ya. Maka ketika dia sudah berniat untuk dijual, dihitung haulnya. Ini kalau barang dagangannya didapatkan dari perniagaan juga. Apabila barang dagangannya tidak didapatkan melalui pertukaran niaga, contohnya apa? Tidak melalui pertukaran niaga, contohnya hadiah atau waris atau hal-hal yang semisalnya. Intinya tidak ada pertukaran niaga di sana. Maka haulnya dihitung dari transaksi pertama kali, bukan dari niat. Dipahami perbedaannya? Siapa yang mau ulang? Nah coba, ulang coba. Dari niat apa? Niat menjual, ya niat berniaga. Kemudian bukan harta yang dipakai meludahkan. Apabila barang dagangannya didapatkan dari hadiah, barang dagangannya, bukan hartanya, ya. Tidak berasal dari perniagaan, contohnya bagaimana? Misalnya Najwa punya laptop, hadiah dari ayahnya. Dapat laptopnya jual beli enggak, Najwa? Enggak. Terus Najwa niat, wah saya mau jual laptop misalnya laptopnya ROG Asus 150 juta. Nisab enggak? Nyampe nisab. Niat dijual. Harga jualnya 120 juta misalnya. Tetap nyampe nisab. Maka apabila Najwa berniat untuk menjual laptop ini, itu belum dihitung haul. Kapan dihitung haulnya? Saat laptop ini dilakukan transaksi. Ada transaksi, oh berarti dia hitung haulnya. Jadi hitung haulnya. Dipahami ya? Baik. Besarannya 2,5% sama dengan zakat emas dan juga perak. Namun, zakat perdagangan tidak dikeluarkan zakatnya kalau yang diperjualbelikannya adalah emas dan perak. Jadi kalau ada orang jualan emas dan perak, maka nggak perlu nunggu jualan. Haulnya bukan haul jualan, tapi haulnya haul harta. Kan orang yang punya emas wajib mengeluarkan zakat emas. Orang yang punya perak wajib mengeluarkan zakat perak, zakat harta. Kalau dia jualan emas dan perak, maka tidak double. Ada zakat harta, ada zakat jual beli, enggak. Semuanya digabung. Menjadi zakat harta. Semuanya digabung. Sama seperti kasus zakat peternakan. Antum punya sapi 100, kan sudah nyampe nisab. Kemudian antum jual belikan, maka tidak ada zakat tijarah dari sapi itu. Atau boleh memilih. Antum boleh memilih. Antum pakainya zakat tijarah atau antum pakainya zakat peternakannya. Tapi kalau dalam masalah emas dan perak, antum cukup pakai zakat hartanya. Seperti itu. Kemudian tidak termasuk dikeluarkan zakatnya adalah aset yang tidak diperjualbelikan. Walaupun dia asetnya membantu proses perniagaan. Seperti apanya? Misalnya antum punya toko, maka tokonya nggak dihitung nilainya. Yang dihitung adalah barang-barang yang ada dalam toko. Contohnya apalagi? AC yang ada dalam toko nggak dijual belikan kan? Nggak masuk, berarti nggak masuk hitungan. Atau misalnya mobil, antum gunakan mobilnya buat bolak-balik ngambil barang, maka nggak masuk hitungan juga, nggak dihitung nilai mobilnya.
Hanya murni yang dihitung adalah barang dagangannya saja. Apa saja yang dihitung? Barang dagangan dan harta yang didapatkan untuk kembali dibelikan barang dagangan. Dicampur harta itu, digabung harta itu, kalau sampai nisab selama 1 tahun maka dikeluarkan barang dagangan. Maka termasuk hal ini juga sewa, karena sewa termasuk jual beli. Kalau antum punya rumah sewa, rumah yang disewakan, dan nilai sewa bukan harga rumah, tapi nilai sewanya. Misal, antum punya rumah yang disewakan per tahun itu adalah 100 juta. Oh, bukan cuma rumah berarti ini. Apartemen, banyak kamarnya, banyak rumahnya. Setahun itu 100 juta. Nyampe nisab enggak? Kemudian, rumah ini tetap bertahan. Maka tahun depan antum wajib mengeluarkan zakatnya walaupun gak ada yang nyewa. Amin. Wah, rugi dong. Salah sendiri antum niat nyewa kan? Walaupun gak ada yang nyewa. Sama seperti pedagang. Antum misalnya punya barang dagangan banyak, punya baju di toko banyak, yang jumlahnya ini nyampe 200 juta. Harga jualnya, omsetnya 200 juta. Selama setahun gak ada yang beli satupun. Tetap wajib bayar zakat nggak? Tetap wajib bayar zakat. Tetap wajib bayar zakat. Kecuali kalau antum ubah niat, saya nggak akan jual, bagi-bagi aja, selesai, nggak ada zakat. Ya. Termasuk yang punya apartemen tadi, karena dia sudah niatnya disewakan dan nilai sewanya itu mencapai nisab, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak ada yang menyewa. Seperti itu. Ini berkaitan dengan zakat tijarah. Baik, sampai di sini. Apa yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Tidak ada? Fadhal. Yang di besoknya itu kita awal beli atau yang mana? Harta perdagangan. Dihitungnya kapan? Jadi harta yang persentase dihitung keluar itu adalah yang pertama. Barang dagangan antum semuanya? Itu omsetnya berapa? Yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang udah jadi uang, maka yang masuk hitungan, yang digabung hitungan perdagangan adalah uang antum yang akan digunakan untuk berdagang kembali. Bukan yang akan digunakan bayar listrik, bukan yang akan digunakan untuk makan, bukan akan yang digunakan untuk beli gas, bukan. Hanya uang yang digunakan untuk membeli barang kembali. Dipahami? Paham nggak? Paham ya? Misalnya, antum masih punya barang dagangan. Ini nilainya 70 juta. 70 juta. Kemudian antum punya uang 20 juta. Uang hasil dagang antum 20 juta. Tapi dari 20 juta ini 10 jutanya buat kebutuhan antum. Maka yang digabung untuk dipersentasekan 90 juta atau 80 juta? 80 juta. Bukan 90 juta. Kenapa? Karena yang 10 juta itu buat kebutuhan sehari-hari. Tidak masuk barang dagangan. Kenapa yang 10 juta masuk? Karena dia akan digunakan untuk membeli barang dagangan kembali. Dipahami ya? Gimana? Bagaimana kemudian kalau barangnya bekas? Atau misalnya nilainya ini turun, maka antum hitung persusutannya berapa? Nilai penyusutannya berapa? Misal, antum punya barang dagangan, misalnya elektronik yang cepat banget turun. Kalau baju jarang turun, elektronik misalnya. Antum punya barang elektronik, ini di tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Muharram, barang dagangan elektronik antum 200 juta. Misalnya, 200 juta. Kemudian, ketika bulan Dzulhijjah tahun depannya, ternyata menyusut menjadi 100 juta. Tapi masih di atas nisab kan? Nyampe 1 Muharram lagi, maka nilainya itu ternyata tetap 100 juta, enggak 200 juta. Tetap di atas nisab enggak? Tetap. Yang dikeluarkan persentase 200 juta atau persentase 100 juta? Persentase 100 juta. Persentase 100 juta. Jadi yang dikeluarkan ada nilai ketika antum mengeluarkan zakat. Maka dari itu, ketika misalnya antum punya barang dagangan 100 juta, kemudian di tengah
haul, di tengah haul, antum ternyata barang dagangannya menyusut harganya menjadi setengahnya, jadi 50 juta. Maka pada saat itu haulnya berarti hilang. Mengulang lagi nanti dari awal ketika sampai barangnya di atas 80 juta lagi. Dipahami ya? Berarti dihitungnya adalah ketika dibayarkan. Ketika di tengah haul barangnya menyusut dan sampai di bawah nisab, maka berarti haulnya akan mengulang nanti ketika di atas nisab lagi. Begitu. Terus seperti itu. Kalau harganya naik bagaimana? Misalnya ada orang jualan minyak goreng, tiba-tiba naik. Ya berarti ketika naik pas saatnya berakhir haul, maka itulah yang dikeluarkan zakat. Begitu. Bukan harga di awal pembelian, tapi omset ketika di akhir haul, bukan di awal haul. Dipahami ya? Jadi kalau ada penyusutan maka dia terhitung. Makanya yang dinilai adalah omset. Begitu ya? Ada yang tanyakan? Afwan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke zakat berikutnya. Mudah-mudahan yang mau jualan atau yang namanya berniaga memahami hal ini. Faidah, ada tambahan di sini. Faidah. Wa malul khalitaini wal khulata'i kamalil munfaridi fin nisabi wal mukhraji idza kamalat syurutul khultah. Apa kata beliau? Harta campuran, wa malul khalitaini, dan harta campuran, wal khulata'i, campuran itu maksudnya kalau ada PT gitu kan, ini kan hartanya double kan. Antum misalnya barang dagangannya ini bukan punya sendiri, tapi antum punya CV, punya PT, punya firma, koperasi dan lain sebagainya. Ini kan bukan harta satu orang, gitu ya. Maka wal khulata'i kamalil munfaridi, maka harta yang tercampur ini seperti hartanya seseorang. Paham nggak? Misalnya antum punya perusahaan, Haikal, Reva, kemudian Dava, kemudian Ocit, punya perusahaan. Punya omset barang itu 100 juta. Dan mereka sahamnya rata, berarti masing-masing 1/4. Kalau dihitungnya harta masing-masing, nyampe nisab nggak? Enggak, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Tapi, wal khulata'i kamalil munfarid. Harta yang tercampur itu dihitung seperti harta yang sendiri. Jadi enggak dipisah dulu, dikeluarkan zakatnya dulu. Kenapa? Karena ketika harta itu sudah berkumpul, maka perhitungannya perhitungan zakat PT. Dipahami ya? Fin nisabi, ya, dalam nisabnya seperti itu. Wal mukhraj, dan dikeluarkan idza kamulat syurutul khultah, apabila sudah memenuhi persyaratan syirkah. Seperti itu. Jadi kalau dia modalnya sudah disatukan, maka si barang dagangan omsetnya pun disatukan, enggak dipecah-pecah ke 4 orang. Jadi ini zakat buat berempat, begitu. Enggak masing-masing. Jadi tetap dibayarkan sesuai dengan nisab. Wallahu ta'ala alam. Dipahami? Gimana? Ketika bayar zakatnya patungan, ketika bayar zakatnya adalah diambil dari harta yang ada. Harta yang ada di perusahaan. Enggak perlu antum mengeluarkan uang baru, kan udah ada uang di perusahaan. Ngapain antum harus ngeluarin lagi? Uang perusahaan dipakai, ya. Begitu. Baik. Bagian berikutnya, faslun fi zakatil fitri. Bagian berikutnya ada zakat fitr. Jadi ada zakat harta, ada zakat jiwa. Yang tadi kita bahas dari awal, peternakan, pertanian, zakat emas, perak, kemudian perdagangan, itu semuanya zakat harta. Sekarang adalah zakat jiwa. Zakat jiwa ini satu, zakatul fitr. Wa zakatul fitri, dan apun zakat fitri, boleh disebut fitrah, boleh disebut fitri, tajibu bi idraki juz'in min Ramadan. Wajib hukumnya ketika antum sudah menjumpai walaupun sebagian Ramadan saja. Ya. Min Ramadan wa juz'in min Syawalin ala kulli muslim. Sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Jadi kapan seseorang ini wajib
wajib mengeluarkan zakat fitrah kapan? Kewajibannya datang ketika dia minimal itu menjumpai sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Begitu. Jadi kalau misalnya ada bayi yang lahir tanggal berapa? Tanggal 30 Syawal, 30 Ramadan sebelum maghrib, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menjumpai sebagian Ramadan dan pasti insya Allah akan menjumpai Syawal. Dipahami ya? Karena batas waktu Syawal atau Ramadan itu kapan? Batas waktu perpindahan bulan itu kapan? Waktu perpindahan bulan itu, perpindahan hari kalau dalam hitungan Hijriah itu kapan? Hah? Waktunya subuh, tengah siang, zuhur, tengah malam, atau asar, atau maghrib, atau isya. Hah? Maghrib. Jadi bayi yang lahir sebelum maghrib, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bayi yang lahir sebelum maghrib, maka wajib mengeluarkan. Kenapa? Karena dia menjumpai sebagian Ramadan dan menjumpai Syawal. Ala kulli muslim. Jadi zakat ini kewajiban yang dibebankan kepada muslim walaupun dia belum tamyiz, walaupun dia tidak berakal. Ya beda sama sholat, beda sama puasa, beda sama haji. Ada syarat aqil baligh. Kalau zakat tidak ada syarat aqil baligh. Pokoknya muslim yang penting. Mau dia gila tetap dikeluarkan zakatnya. Mau dia bayi baru lahir tetap dikeluarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Jadi kapan wajibnya tadi disampaikan apabila seorang berada pada sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal, yaitu seorang dalam keadaan bersifat wajib pada mengeluarkan zakat sampai terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Sampai terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Itu adalah kewajibannya. Alaihi wa ala ayyan man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Wajib bagi dirinya atau wajib bagi orang yang menafkahinya. Kalau dia belum punya nafkah, maka wajib bagi orang yang menafkahinya. Kalau yang menafkahinya nggak sanggup juga, maka dia berarti bukan muzaki, melainkan mustahiq. Dia nggak sanggup, nggak ada yang menafkahi, maka dia mustahiq, orang yang menerima zakat. Kalau dia nggak sanggup bayar, tapi ada orang yang membayarkan, maka berarti dia masuk kategori muzaki. Idza kanu muslimin, apabila orang tersebut adalah muslim. Besarnya berapa? Ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil balad. Setiap orang maka dia wajib mengeluarkan satu so'. Apa itu satu so'? Satu so' itu adalah 4 mud. Satu mud kurang lebih 3/4 liter. 3/4 liter, 0,75 liter kurang lebih. Berarti kalau dikali 4 berapa? 75 kali 4 75 kali 4 3 liter. Maka berarti yang aman 3 liter. Bisa dikonversi ke gram nggak? Lebih baik tidak. Kenapa? Karena ini nanti kalau ditimbang akan beda-beda beratnya tergantung kadar air beras, tergantung jenis beras, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik udah 3 liter aja. Atau kalau antum punya mud, sudah pakai mud saja. Cuma nanti cara mengukur mudnya, misalnya ini mud ya, misalnya mud segelas, maka timbangan, bukan takaran mud itu bukan diratakan. Antum punya mud misalnya, maka beras yang diisi di atas mud, ini di dalam mud, maka sampai muncung. Ngerti sampai muncung? Ini dulu orang-orang Arab kalau nakar itu diratakan satu mud. Ya. Kemudian turun ayat wailul lil mutaffifin. Maka orang-orang Islam berhati-hati. Daripada takaran yang kurang, lebih baik lebih. Maka apa yang dilakukan? Dilebihkan. Diambil sampai muncung, sampai berjatuhan si biji-bijiannya. Itulah takaran satu mud atau satu so'.
Begitu cara nakarnya. Jadi bukan diratakan. Abi kalau nggak salah punya mud dari Mekah langsung. Saya ada mud dari Ustaz Dikrik Aulia Rahman. Jadi pakai mud aja. Lebih aman. Karena seenggaknya itu dipakai di Mekah dan Madinah sampai sekarang. Bukan literan. Begitu. Panas. Apa yang dibayarkan min ghalibi qutil balad? Yang dibayarkan adalah keumuman bahan pokok di negeri tersebut. Keumuman bahan pokok di negeri tersebut. Kita pakai apa? Beras. Beras yang mana? Yang manapun yang antum gunakan untuk makan. Boleh memberikan dengan kualitas yang lebih baik, tapi tidak boleh memberikan dengan kualitas yang lebih buruk. Boleh memberikan dengan kualitas yang lebih baik, tapi tidak boleh memberikan kualitas yang lebih buruk. Pertanyaan, kalau kita sehari-hari pakai beras, bolehkah membayarkan dengan selain beras, dengan bahan pokok selain beras, sah tidak? Sah tidak? Jawabannya, sah kalau barang tersebut atau biji-bijian tersebut yang dinilai lebih tinggi derajatnya oleh para ulama. Tapi tidak sah kalau lebih rendah derajatnya. Oh, ada ya perhitungan derajat keutamaan biji-bijian menurut para ulama? Iya ada. Bagaimana hitungannya? Hitungannya? Yang pertama itu adalah yang paling tinggi oleh para ulama itu disebutkan adalah burrun, gandum. Ini pakai bahasa Arab, kadang-kadang beda ya. Nanti antum cari aja di Google, kayak apa sih itu maksudnya gitu ya. Yang pertama bur. Burun itu apa? Gandum. Kemudian yang kedua adalah sultun. Sin lam ta. Sultun itu kalau di sini apa ya? Kayak kacang-kacangan gitu lah. Kayak kacang-kacangan gitu sultun. Kalau di kamus, apa kalau di kamus? Sultun. Semacam kacang-kacangan ya. Kita lihat. Enggak ada mana di sini. Ya semacam kacang-kacangan lah. Sultun itu semacam kacang-kacangan. Bentuknya bisa dilihat di Google nanti atau bisa cari sultun. Yang ketiga, syair. Apa syair? Syair itu bahasa kitanya semacam apa ya? Gandum, tapi gandum yang kayak bihun gitu, semacam bihun, jerawut kalau bahasa kamusnya itu. Syair. Syair. Jadi kalau antum ini beras belum ya? Beras berarti derajatnya di bawah. Syair. Yang keempat, dzurah. Dzuratun. Apa? Jagung. Dzuratun, jagung. Kemudian yang kelima, ruzun. Beras baru. Beras peringkat kelima. Berarti antum boleh membayarkan zakat fitrah dengan jagung, syair, sut, atau gandum. Boleh. Kenapa? Karena derajatnya lebih tinggi yang lain. Tapi antum nggak boleh membayarkan dengan apa yang akan disebutkan di bawahnya. Berarti antum nggak boleh membayarkan dengan apa? Yang pertama adalah humus atau himis. Ha, mim, sod. Semacam apa? Semacam buncis ya. Semacam buncis atau kacang panjang. Kemudian
Atau yang ketujuh berikutnya, mash, mim, alif, shin. Semacam apa ini? Kayak apa ya? Kayak sayur. Kayaknya di Indonesia ada nggak ya? Mash. Apa mau apa? Mau apa? Ini. Panas, masih panas sudah. Mash, apa gambarnya, coba kita lihat. Mash. Kacang hijau kalau di sini. Kalau di Google kacang hijau dia, mash itu kacang hijau. Mim, alif, shin. Kemudian yang kedelapan, adas, kacang adas. Kayaknya udah jadi bahasa Indonesia ini. Kacang adas. Kemudian full juga kacang-kacangan. Yang keberapa ini? Kesembilan, full. Berarti antum nggak boleh bayar pakai hummus, pakai mash, pakai adas, pakai full, itu nggak boleh. Kesepuluh, tamar, kurma. Kurma sama beras ternyata lebih tinggi derajatnya beras. Nggak boleh juga bayar pakai kurma. Tapi orang yang biasa makan kurma boleh bayar pakai beras. Dan ini dilihatnya bukan harga ya, dilihatnya bukan harga. Walaupun bisa jadi harganya mahalan kacang-kacangan daripada beras. Kan ada kacang yang mahal. Kacang apa yang mahal? Kacang apa? Kacang apa ada yang mahal? Almond. Mahal kan? Dibandingkan beras, coba lebih mahal mana? Almond. Tapi tetap gak boleh, dia masuk ke kacang-kacangan. Kemudian tamar yang ke-10, kemudian zabib. Zabib itu apa? Anggur yang dikeringkan apa? Kismis. Ya mirip kismis lah. Kismis, semacam kismis. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-12, aqita. Apa aqit ya? Semacam apa aqita? Mungkin sagu mungkin ya kalau di kita ya, atau apa ya? Aqita. Hamzah, qaf, ya, to. Enggak ada ya-nya, afwan. Aqita. Afwan, enggak ada ya-nya. Aqita. Semacam apa? Kalau di sini kayak keju juga ya. Kayak keju. Aqita. Kalau di Google namanya jamid. Allahu alam. Enggak ada di Indonesia kayaknya. Makanan aqit ini enggak ada di Indonesia. Wallahu alam, ini bahannya apa? Kayak kue kering, enggak ngerti lah. Pokoknya aqit lah. Kemudian berikutnya adalah laban. Apa laban? Susu. Yang terakhir adalah jubun. Jubun, apa jubun? Keju. Ini 14. Kalau di sini disebutkan aqit itu susu yang dikeringkan. Tapi nggak kayak keju, kayak biskuit kalau di sini gambarnya. Allahu alam, makanan apa itu yang dikeringkan. Berarti di sini nggak ada apa? Nggak ada ubi, nggak ada singkong. Maka itu tidak bisa. Menurut para ulama mazhab Imam Syafi'i nggak bisa jadi bayar zakat. Hanya ini 14 poin yang bisa digunakan untuk bayar zakat fitrah. Dan antum yang pakai beras, maka berarti boleh bayar pakai jagung, syair, sultun atau bur. Silakan. Tapi nggak boleh dengan derajat yang di bawahnya. Ya, jadi boleh mengeluarkan tingkatan jenis makanan yang lebih tinggi, tapi tidak boleh yang lebih rendah. Dan di sini para ulama mazhab Imam Syafi'i membagi tingkat makanan ini ternyata menurut para ulama ini adalah tingkatan dari sisi kualitas gizi, ya kalau kata para ulama begitu. Terus gimana kalau di daerah antum misalnya makanannya bervariasi, maka digunakan yang lebih banyak digunakan oleh orang-orang. Begitu. Baik ya. Saya mana tadi? Ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil balad.
idza fadalat ala dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa qutihi wa qutiman alaihi nafaqatuhum yaumal aid wa lailatahu. Jadi kapan seseorang ini wajib bayar zakat? Kalau harta yang dia pegang, itu sudah lebih dari apa yang harusnya dia bayar berupa hutang-hutangnya, udah lebihan dari hutang, lebihan dari baju, lebihan dari bayar tempat tinggal, lebihan dari dia makan, dan lebihan dari bahan makanan pokok yang mesti dia berikan bagi siapa saja yang wajib dinafkahi untuk berapa hari? Untuk hari Aid dan malamnya Aid. Misalnya ada orang ketika malam Aid, ketika wajib zakat itu dia punya harta 500.000. Nggak ada harta yang lain, hanya 500.000. Tapi ternyata 500.000 itu dihitung-hitung buat beli baju dia, buat beli baju istrinya, buat beli baju anaknya, kemudian buat bayar hutang, kemudian buat makan besok Id dan malamnya Id, habis. Tidak ada lebih. Maka yang demikian tidak wajib bayar zakat fitrah. Jadi harus kelebihan dari hutang, kelebihan dari pakaian, kelebihan dari tempat tinggal kalau bayarnya per hari, kelebihan dari makanannya, kelebihan dari makanan orang yang wajib dinafkahi untuk kapan? Untuk hari Aid dan malamnya Aid. Jadi hari Aid tanggal 1 dan malam tanggal 2. Kalau sudah lebih dari itu maka dia wajib bayar zakat. Wa yajuzu ikhraju zakatil fitri min awali Ramadan. Dan wajib dan boleh hukumnya membayar zakat fitri dari awal bulan Ramadan kalau mau, silakan. Daripada lupa, biasanya kalau di kampung-kampung itu sudah tanggal 1 tanggal 2 Ramadan sudah bayar. Silakan, tidak masalah. Wa yahrumu ta'khiruha ila ghurubi yaumil Aid. Dan haram kalau sengaja membayar sampai terbenamnya matahari. Kalau antum sengaja nunggu sampai terbenam matahari maka haram. Adapun waktu yang paling utama, kapan waktu yang paling utama bayar zakat fitri? Kapan? Kapan waktu yang paling utama? Pada hari rayanya, tanggal 1 Syawal, dimulai dari kapan? Setelah terbitnya fajar dan sebelum sholat sunnah Aid. Itulah waktu paling utama. Sebelum terbitnya fajar dan sebelum sholat sunnah Aid. Itu yang waktu paling utama. Begitu. Baik. Bagian terakhir dalam bab zakat, dipahami zakat fitri? Mudah insyaallah. Bagian terakhir dalam bab zakat adalah mustahid az-zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Nah, ini penting. Yang berhak menerima zakat itu siapa aja sebenarnya? Yang pertama, sebelumnya, wa tajibun niyah fi jami' anwa'i zakat. Sebelumnya adalah dan wajib hukumnya berniat dalam seluruh jenis zakat. Wajib ada niat. Dan niat itu dalam hati, cukup dalam hati, ya. Wa tasihu ba'dal ifrazi wa qabla ad-daf'. Dan tidak masalah niatnya itu ketika memberikan atau ketika memisahkan barang-barang, ini bayar yang zakat. Saya niat yang dipisahkan ini buat zakat itu cukup. Ketika memberikannya juga bisa. Dan tidak wajib memberitahu ke orang yang akan diberi. Tidak wajib memberitahu ini zakat loh, nggak perlu. Ini dah harta, dalam hati kita zakat sudah cukup. Seperti itu. Wa yajibu sarfuha ila, dan wajib memberikannya kepada ila mawujida, yang ada dari minal fuqara. Yang pertama adalah orang fakir. Yang pertama adalah orang fakir. Yang pertama fakir. Apa fakir?
Fakir itu artinya adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misal, kebutuhannya per bulan 5 juta, penghasilan dia 2 juta per bulan, maka ini fakir. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau keinginan mah nggak akan ada batas. Kebutuhan pokok, apa saja termasuk kebutuhan pokok? Apa saja yang termasuk kebutuhan pokok? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Yang pertama adalah pakaian buat antum, istri antum, anak antum. Yang kedua adalah makanan yang wajib, yang penting bikin antum kuat untuk beraktivitas dan beribadah, sudah cukup. Kemudian rumah atau tempat tinggal yang menjaga antum dari panas dan hujan, sudah cukup. Itu yang wajib. Kalau misalnya kewajiban antum setelah dihitung-hitung itu 5 juta, namun penghasilan antum 2 juta, maka antum fakir. Baik, ini yang pertama, orang fakir, definisi fakir. Dan mereka adalah orang yang lebih rendah daripada golongan kedua. Apa itu? Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu apa? Orang yang penghasilannya kurang dari kewajibannya, kurang dari kebutuhannya. Orang yang penghasilannya kurang dari kebutuhannya, tapi sudah lebih dari setengahnya. Kebutuhan 5 juta, penghasilan 4 juta, maka dia miskin. Kebutuhan 5 juta, maka penghasilan 4 juta, maka dia miskin. Jadi penghasilannya sudah lebih dari setengah kebutuhannya, tapi belum sampai untuk menutupi kebutuhannya. Dan kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Kebutuhan tiap keluarga berbeda-beda. Ada yang kebutuhan per bulannya 5 juta. Ada yang kebutuhan per bulannya 10 juta. Ada yang kebutuhan per bulannya 20 juta. Beda-beda. Ada yang kebutuhan per bulannya hanya 1 juta. Beda-beda. Pokoknya kalau penghasilannya kurang dari setengahnya, kurang dari 50%, maka dia fakir. Kalau penghasilannya lebih dari 50%, tapi belum mencukupi, maka dia miskin. Baik. Di sini ada yang fakir miskin? Kebutuhan antum berapa, Zen, per bulan? Kira-kira berapa? Sejuta cukup? Sejuta cukup? Nggak cukup sejuta? Subhanallah. Nggak tahu atau nggak cukup? Lalu, sebulan berapa? Sejuta cukup? Cukup sejuta. Penghasilan? Dari orang tua berapa? Lebih dari sejuta? Alhamdulillah. Oh enggak, kurang dari sejuta. Kurang dari setengahnya? Kurang, lebih besar dari setengah tapi kurang dari sejuta. Lebih dari setengah. Masih miskin berarti, belum fakir tapi ya. Miskin berarti. Miskin, enggak. Kalau masih ada yang bisa membayarkan zakat enggak? Terus miskin. Miskin. Iya kan? Kebutuhannya sejuta. Tapi penghasilan per bulannya 700 atau 800 atau 900 atau 910 ribu. Berarti masih miskin dia. Berarti masih miskin. Yang wajib ya, kebutuhannya kebutuhan yang wajib, ingat ya. Skincare nggak termasuk itu. Skincare bulan aja 1 juta. Skincare doang. Kebutuhan yang sunnah. Kebutuhan yang sunnah tidak termasuk. Baik, ini yang kedua. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, para amil, panitia. Siapa amil? Pertanyaan, siapa itu amil? Definisi amil adalah orang yang diangkat resmi oleh pemerintah untuk menerima dan membagikan zakat. Itu amil. Resmi dari pemerintah. Dan dia tidak digaji. Itu syaratnya. Yang pertama resmi dari pemerintah. Yang kedua tidak digaji. Kalau dia resmi dari pemerintah tapi dapat gaji, maka tidak berhak menerima zakat. Bagiannya bagian gaji saja. Kalau yang tidak dapat gaji, maka boleh mengambil dari baitul mal. Gajinya itu boleh mengambil dari uang zakat yang dikumpul. Kalau misalnya antum bikin lembaga zakat, misalnya Bang Ma'ruf bikin lembaga zakat,
Markaz Zakat Indonesia. Bukan dari pemerintah. Berarti orang yang bekerja di sana amil bukan? Bukan amil, maka jangan diambil. Nah, sekarang ini kekeliruan sebagian orang yang bikin lembaga zakat. Mereka bikin lembaga zakat banyak, dikumpulkan zakatnya, kemudian mereka bagi sendiri. Ini 10% buat pegawai semuanya. Ini adalah pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Karena mereka bukan amil. Tidak resmi. Dan mereka, orang yang mendirikan lembaga zakat, ini nggak jelas statusnya apa. Wakil atau amil. Kalau wakil, maka berarti mereka harus membagikan zakat dengan segera, jangan sampai lewat haul. Misal, antum mendirikan lembaga zakat. Misalnya Bang Ma'ruf punya lembaga zakat. Saya siap menerima zakat dan membagikannya. Kemudian ada yang nitip ke Bang Ma'ruf. Misalnya saya nitip, Bang Ma'ruf, ini zakat harta saya 50 juta. Oh, zakat hartanya 50 juta, berarti hartanya berapa tuh? Bang Ma'ruf, ini zakat harta saya 50 juta. Haulnya sudah sampai, maka antum harus ngasih. Ketika Bang Ma'ruf kemudian nyuruh anak buahnya, ini ada harta 50 juta, nanti aja lah bagiinnya, nungguin yang banyak. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ditunda, padahal haul yang punya zakatnya sudah lewat, menjadi berdosa. Ini belum dibagiin nih duitnya nih. Padahal haulnya sudah habis dari si pemilik harta, maka itu berdosa. Harus dibagikan sebelum haulnya habis. Maka berat jadi pengumpul zakat itu. Makanya saya waktu ngobrol sama Umi sama Abi juga, udah mendingan jangan lembaga zakat. Berat lembaga zakat itu. Jadi wakil itu berat. Harus dibagikan sebelum haulnya habis. Mendingan pengumpul sedekah biasa saja, mengumpul wakaf saja. Gak usah ngumpulin zakat. Ngumpulin zakat itu ribet. Kecuali kalau kita nerabas syariat, udahlah yang penting ngumpulin zakat aja. Bagi-baginya kapan aja, itu banyak orang yang seperti itu sekarang. Ini adalah tidak tepat. Ya. Mereka pokoknya mengatasnamakan zakat, duit dikumpulin. Makanya aneh, kok lembaga zakat punya duit sampai miliaran? Itu zakatnya nggak dibagiin apa? Terus haulnya gimana? Diterabas semua berarti itu haulnya. Mereka menganggap kalau sudah bayar ke lembaga, itu haulnya sudah dianggap tuntas. Padahal lembaga ini sebagai apa dia? Sebagai wakil kan? Berarti kalau wakil harus diserahkan saat itu juga. Jangan nunggu haulnya habis, karena haram. Nunggu haulnya habis berdosa. Ini penting, amil. Jadi amil yang berhak menerima zakat adalah mereka yang resmi diangkat oleh pemerintah dan kemudian tidak dapat gaji. Itu dua syarat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Mereka yang mu'allaf. Mu'allaf yang mana? Mu'allaf yang masuk Islamnya ini masih agak terpaksa dan butuh bantuan. Bukan mu'allaf yang sudah 10 tahun udah punya usaha, punya perusahaan, ya bukan lagi. Bukan. Mu'allaf yang masih butuh bantuan. Mereka misalnya masuk Islamnya ini karena perang. Akhirnya supaya mereka masuk Islamnya ini lebih santai, lebih menerima Islam, maka dikasih harta zakat. Misalnya Indonesia ekspansi ke negeri Thailand. Thailand banyak kafir kan. Kemudian orang-orang kafir Thailand ini masuk Islam, tapi banyak di antara mereka yang terpaksa. Maka boleh mereka dikasih zakat agar mereka kokoh imannya. Wah, ternyata Islam ini baik, bagi-bagi duit gitu kan. Misalnya begitu. Ada sebagian orang yang butuh seperti itu. Atau mereka bukan orang yang butuh bantuan, tetapi tokoh. Sehingga kalau si tokoh ini dikasih uang, dikasih zakat, ada kemungkinan pengikutnya jadi masuk Islam juga. Misalnya jihad ke Thailand, kemudian ada presidennya masuk Islam, tunduk di bawah kekuasaan Islam. Bukan orang miskin, kan orang kaya. Tapi ketika kita kasih hadiah, ketika kita kasih uang zakat, ada kemungkinan pengikutnya ini senang. Wah, ternyata masuk Islam dapat duit nih. Enggak apa-apa yang seperti itu. Kok jadinya Islam mengedepankan harta? Ya, lebih baik mengedepankan harta untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi kita membayar mereka supaya masuk surga. Coba, kurang baik apa Islam? Mau masuk surga nggak? Saya bayar kalau masuk surga. Kayak gitu. Ya, menyelamatkan mereka. Ini adalah mu'alaf. Jadi mu'alaf itu yang seperti itu, bukan mu'alaf yang sudah bertahun-tahun. Kalau misalnya disebut mu'alaf yang bertahun-tahun, ya Abu Bakar juga mu'alaf, Umar juga mu'araf. Ya kan? Abu Bakar itu mu'alaf, Umar bin Khattab itu mu'alaf, Utsman itu mu'alaf. Yang bukan mu'alaf itu Ali bin Abi Thalib aja dari 4 khalifah. Jadi tidak setiap orang yang masuk Islamnya itu sudah besar disebut mu'alaf. Mu'alaf itu di awal-awal. Baik. Kemudian wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Apa itu riqab? Riqab itu adalah orang yang
punya perjanjian dengan hamba sahaya, punya perjanjian dengan tuannya. Jadi dia yang nyicil pengen memerdekakan diri. Misalnya Ocit punya budak. Punya budak berapa, Cit? Misal Ocit punya budak 5. Salah satu budaknya tersebut bilang ke Ocit, "Wahai tuanku, saya pengen memerdekakan diri saya. Berapa harga saya supaya saya merdeka?" Kata Ocit, "Hargamu saya kasih murah aja deh, 10 juta. Kamu kasih uang saya 10 juta, kamu bebas." Misalnya begitu. Dia nyicil. Oke kalau begitu. Tapi saya nyicil. Boleh, tapi kerjanya jangan sampai menghalangi kerjaan kamu kepada saya. Silahkan kerja di tempat yang lain, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban dari saya. Nyicil. Maka orang yang seperti ini, hamba saya seperti ini, boleh diberi zakat. Bahkan kalau perlu, diberi zakat sampai 10 juta. Supaya langsung merdeka. Begitu. Tapi yang lebih utama, Ocit dibebasin. Itu pahalanya besar sekali, walaupun berat. Karena budak ini harta yang sangat luar biasa berharga. Harganya bisa miliaran, bisa triliunan. Satu budak. Begitu. Mahal. Wafir riqab. Wal gharimin. Apa itu gharimin? Orang yang berutang. Orang yang berutang karena keperluan makanan, itu termasuk gharimin. Atau orang yang berhutang karena keperluan maslahat umum. Nanti akan kita bahas ya masalah gharimin nanti di belakang. Intinya orang yang punya utang, tapi bukan yang punya utang buat bisnis. Punya utang bisnis triliunan itu enggak masuk itu. Ya, punya bisnis enggak masuk. Apalagi utangnya di bank lagi. Bisnis. Baik, berikutnya wa fi sabilillah. Pertanyaan, siapa yang termasuk sabilillah? Apa yang dimaksud sabilillah? Sabilillah artinya adalah al-ghuzah. Al-ghuzah. Apa itu ghuzah? Orang yang berperang tanpa digaji pemerintah. Tentara sukarelawan. Misal, Indonesia berperang dengan pasukan kafir di Papua Barat. Ngirim tentara. Tentara digaji enggak? Digaji. Terserah gajinya berapa. Pokoknya mereka digaji. Dapat zakat enggak berarti? Enggak. Karena mereka digaji pemerintah. Kemudian Ziyad semangat jihadnya luar biasa. Papua Barat, pengen memerdekakan diri di Indonesia, kafir, memerdekakan diri nggak soal. Akhirnya Ziyad ikut jihad, pendaftaran jihad menuju Papua. Ziyad nggak bilang ke pemerintah, pokoknya saya akan berangkat dengan biaya sendiri, nggak perlu digaji. Jihad dengan harta dan jiwa. Berangkatlah Ziyad ke sana, maka Ziyad berhak menerima zakat. Kenapa? Karena tidak menerima gaji dari pemerintah. Dia berjihad dengan hartanya sendiri. Berapa yang diberikan sesuai dengan gaji tentara yang lain. Kalau misalnya gaji tentara yang lain 10 juta, maka Ziyad dapat 10 juta. Dari uang zakat. Begitu. Itu namanya fisabilillah. Tidak ada makna yang lain menurut 4 mazhab sama. Orang yang berperang. Walaupun Ziyadnya orang kaya, tetap boleh menerima zakat. Ya, walaupun Ziyadnya orang kaya, tetap boleh. Kemudian Ibnis Sabil. Apa Ibnis Sabil? Orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan ongkos. Misal, antum mau ke ma'had dari rumah, nggak punya ongkos ke ma'had. Nah, antum boleh menerima zakat. Orang yang, atau misalnya antum pengen pulang, nanti pas liburan pengen pulang, nggak punya ongkos. Orang tua nggak punya kiriman, antum berhak menerima zakat. Kenapa? Kan antum Ibnus Sabil. Mau pulang, nggak ada ongkosnya. Berapa besar yang boleh diterima? Yang pertama adalah ongkosnya. Yang kedua adalah makanan selama perjalanan. Biaya yang bisa membuat antum bisa makan selama perjalanan. Misalnya ongkos pesawat 1 juta, biaya makannya misalnya 500.000. 1.500.000 berarti antum berhak menerima zakat. Begitu ya. Baik. Ini yang ke-8. Udah ya 8 ya? Hanya 8. Nggak ada yang ke-9, nggak ada yang ke-10. Pertanyaan. Boleh nggak dana zakat dipakai buat bangun masjid? Boleh nggak? Ya nggak boleh, kan nggak ada di sini. Tapi perhatikan. Boleh kalau dia gharim. Gharim apa gharim? Orang yang hutang. Misal begini.
Misalnya Febian ini tokoh di masyarakatnya, ketua RW lah di masyarakat. Pak RW, iya kenapa? Kita mau bangun masjid Pak RW, tapi kurangan dana. Febian bingung, gimana ya caranya supaya masjidnya ini bangun? Kan nggak boleh, ada dana zakat? Ya ada kalau dana zakat, ada dana infak, sedekah, tapi kan nggak bisa. Gimana caranya? Baiklah kalau gitu saya ngutang dulu kalau gitu. Saya ngutang ke orang, nanti uangnya dipakai buat bangun masjid. Saya ada harta, tapi ini akadnya hutang ya, gitu kata Febian. Hutang saya ini 20 juta, saya hutangin buat bangun masjid. Nanti saya nyari ke teman-teman saya hutang juga. Dapat nyata 200 juta. Buat bangun masjid. Oke, berarti punya hutang 220 juta nih panitia. Panitia punya hutang 220 juta. Febian punya hutang keluar 200 juta, hartanya sendiri menjadi harta hutang 20 juta. Maka yang seperti ini Febian boleh menerima zakat. Loh, kan katanya harta zakat nggak boleh buat bangun masjid. Kan bukan buat bangun masjid, tapi buat bayar hutangnya Febian. Yang dulu uangnya dipakai buat bangun masjid. Paham nggak? Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau langsung dibayarkan dari uang zakat buat bangun masjid nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya Febian menjadi gharim. Dan status panitia menjadi gharim. Panitia punya hutang ke Febian. Febian punya hutang ke tempat lain. Maka boleh menerima zakat. Baik, pertanyaan yang lain. Santri boleh menerima zakat nggak? Santri boleh menerima zakat nggak? Boleh. Kalau dia lagi dalam perjalanan gak punya ongkos, berarti ibnu sabil. Kalau dia miskin, kayak Lulu tadi, boleh. Apalagi fakir, ya. Atau dia ini gharim, punya hutang santrinya. Atau santrinya sedang berjihad dan gak digaji. Atau santrinya itu adalah masuk dalam poin-poin tadi. Pokoknya santri yang masuk dalam poin tadi boleh menerima zakat. Tapi santri yang gak masuk dalam poin tadi gak bisa menerima zakat. Itu pun dengan syarat. Para ulama mengatakan, kalau misalnya ada dua santri, dua-duanya miskin, kepada siapa harus diberikan zakat, atau lebih banyak yang mana, maka santri yang udah jelas dia belajarnya belajar. Termasuk dianggap miskin adalah santri atau ustadz yang kesehariannya enggak bekerja, tapi dia sibuk belajar atau mengajar. Orang yang sibuk ngajar, sibuk belajar, ada penghasilan enggak? Ada penghasilan enggak? Enggak. Kebutuhan hidupnya 10 juta. Tapi karena dia sibuk belajar, sibuk ngajar, penghasilannya 0. Berarti termasuk fakir atau miskin? Fakir. Maka yang seperti ini boleh menerima zakat dengan syarat apa yang dipelajari dan apa yang diajarkannya bermanfaat buat kaum muslimin. Jadi antum dalam Islam boleh nganggur, boleh jadi pengangguran dengan syarat belajar atau mengajar. Karena pengangguran yang kemudian antum isi dengan belajar dan mengajar, pengangguran yang mulia. Jadi tidak semua pengangguran itu hina. Ada pengangguran yang mulia. Apa pengangguran diisi dengan belajar dan mengajar. Bahkan orang tua tidak boleh memaksa antum bekerja. Antum udah gede, mau nikah. Kenapa nggak kerja? Tugas saya belajar dan mengajar. Boleh. Terus antum nanti uang dari mana? Ya dari Abi dan dari Umi. Biayanya. Kok bisa begitu? Bisa begitu. Kalau orang tua nggak mau ngasih biaya, bagaimana? Dari zakat. Jadi biaya hidup misalnya Haikal nanti pulang ke Jambi, pokoknya nggak mau kerja, bangun pesantren, mau duduk, nerima talaki, udah nggak mau ngapa-ngapain. Ini kebun gimana? Serahin yang lain. Nanti saya terima duitnya aja. Boleh seperti itu, boleh. Orang tuanya kemudian nggak ini, kurang suka. Masa cuma duduk-duduk doang dapat duit? Nggak akan dikasih. Maka berarti Haikal pada saat itu boleh menerima zakat. Sesuai dengan kebutuhan pokoknya untuk hidup. Buat makan dia, buat makan istri-istrinya, buat makan anak-anaknya, buat bayar sewa rumahnya, buat makan santri-santrinya, diperbolehkan. Wah, enak dalam Islam ya? Enak dalam Islam. Ahli agama itu dimuliakan dalam Islam. Jadi boleh nganggur, yang penting belajar, mengajar buat kepentingan kaum muslim. Seperti itu. Wala yajuz daf'u ila kafir, dan tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir walaupun fakir miskin sudah hampir meninggal dunia karena kelaparan. Nggak boleh pakai harta zakat. Boleh kalau mau sedekah, tapi jangan diniatkan zakat. Maksudnya apa? Kalau antum niatkan zakat, nggak sah zakatnya. Seperti itu. Wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha ila ghairihim.
enggak sah zakat kalau diberikan kepada selain 8 golongan tadi. Jadi ingat harus masuk ke 8 golongan ini. Santri, ustadz boleh menerima zakat dengan syarat apa? Dengan syarat memang kebutuhannya masih kurang. Begitu. Kalau udah kaya ngapain menerima zakat? Termasuk yang mau biaya kuliah, nggak punya biaya, maka berarti dia miskin karena nggak punya biaya. Ya, ada yang mau kuliah, nggak punya biaya, maka boleh menerima zakat dengan syarat belajarnya atau apa yang dipelajarinya bermanfaat buat kaum muslimin. Kedokteran boleh, apalagi fisika masih bermanfaat, kimia masih bermanfaat, apalagi kira-kira masih bermanfaat yang selain ilmu agama. Astronomi masih bermanfaat, ya bagi kaum muslimin, maka diperbolehkan. Nggak punya biaya kuliah, jadi bukan karena dia santri, bukan, tapi karena dia santri dan nggak mampu bayar kuliah, baru boleh menerima zakat. Kalau dia sudah mampu bayar kuliah, ya nggak perlu menerima zakat lagi. Berarti kaya dia, seperti itu. Wallahu ta'ala. Ini berkaitan dengan masalah zakat. Jadi bukan termasuk fisabilillah. Ya, ada sebagian orang mengategorikan semua santri semua punya fisabilillah, ini tidak tepat. Fisabilillah itu adalah mereka yang berperang, berjihad, dan tidak digaji pemerintah. Sukarelawan, mujahid sukarelawan. Wallahu ta'ala alam. Apabila yang ditanyakan dipersilakan. Ada tanya? Cukup jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau cukup jelas, insyaallah dalam satu lagi mungkin yang tambahan, mengingatkan saja bahwa tidak boleh menerima zakat dari golongan Bani Hashim dan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena mereka adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak boleh menerima zakat. Allah Ta'ala. Apabila tidak ada tanyakan, maka kita akhiri sampai di sini. Berarti berakhir bab zakat. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk ke bab shaum, pas nyambut bulan Ramadan. Panaktafi bihada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.